akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada meja pemeriksaan, ada penten bayi, ada timbangan bayi, ada stetoskop bayi, ada kacamata, ada APD, alat perlindungan diri, masker, penutup kepala sama baraksol. Selanjutnya ada bak instrumen yang berisi kasa sama handscoon, ada bengkok, selanjutnya ada kom yang berisi kapas DPT, ada jam tangan, ada pita ukur, ada metlin, ada pen light, ada termometer, ada salak mata bayi. Selanjutnya ada selimut bayi sama topi bayi. Terus selanjutnya ada baskom yang berisi air klorin, ada satu pasang sendal, kemudian ada sampah yang terkontaminasi dan sampah yang tidak terkontaminasi. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bida Siti Nurhaliza. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Bu. Ya, sebelum itu saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada ibu. Ya, Bu. Sebelumnya di keluarga ibu ada yang penyakit bawaan seperti hipertensi, jantung? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Terus kemarin pas ngelahirin si Dede, usia kandungannya berapa bulan, Bu? 9 bulan, Bu. Baik, terus si Dedenya berapa kilo, Ibu? 3 kilo, Bu. Terus saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya, Bu. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun di air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk atau tisu. Selanjutnya, memakai alat perlindungan diri dimulai dari baraskot, kemudian penutup kepala dan handscoon. Menempatkan bayi pada tempat yang rata, bersih, dan hangat, memeriksa keadaan umum bayi, menilai keseluruhan perbandingan bagian tubuh bayi proporsional atau tidak, memeriksa bagian kepala, badan, ekstremitas, pemeriksaan adanya kelainan, tonus otot, tingkat aktivitas, apakah gerakan bayi aktif atau tidak, warna kulit dan bibir, kemerahan atau kebiruan, tangis bayi, melengking, merintih atau normal. Selanjutnya, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laju napas dengan melihat tarikan napas pada dada menggunakan petunjuk waktu, laju napas normal 40-60 kali per menit, tidak ada wedging atau ronci. Kemudian, memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop dan petunjuk waktu, laju jantung normal 100-120 kali per menit, tidak terdengar murmur jantung.
Selanjutnya memeriksakan suhu dengan menggunakan termometer aksila. Suhu normal 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya melakukan penimbangan berat badan. Sebelum menimbang bayi, letakkan kain pada timbangan agar bayi tidak kehilangan panas. Berat badan normal 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian melakukan pengukuran panjang badan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke tumit. Panjang badan normal adalah 48 sampai 50 cm. Nah, memeriksa bagian kepala, memeriksa fontanel atau ubun-ubun, fontanel anterior, ubun-ubun besar, dan fontanel posterior, ubun-ubun kecil. Memeriksa sutura atau untuk memastikan adanya molase, benjolan atau daerah yang mencekung. Periksa adanya kelainan baik karena trauma persalinan atau adanya cacat kongenital. Kemudian mengukur lingkar kepala untuk mengukur ukuran frontal occipitalis kepala bayi. Normal rata-rata adalah 35 cm. Selanjutnya pemeriksaan pada mata. Bersihkan kedua mata bayi dengan kapas DTT. Dari dalam keluar hanya 1 kali. Kemudian lihat apakah simetris atau tidak, apakah ada tanda-tanda infeksi, menilai ada tidaknya strabismus, koordinasi gerakan mata yang belum sempurna, kebutaan seperti jarang berkedip atau sensitivitas terhadap cahaya berkurang, katarak kongenital apabila terlihat pupil yang berwarna putih, memeriksa telinga akan dihubungkan letak dengan mata dan kepala serta ada tidaknya gangguan pada pendengaran, apakah telinga sejajar dengan mata atau tidak. Memeriksa hidung dan mulut, memeriksa bibir dan langit-langit, memeriksa adanya kelainan kongenital seperti labiosisis, palatosisis, labiopalatosisis, mencari refleks sucking dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu, dan refleks swallowing. Selanjutnya memeriksa leher. Perhatikan apakah ada pembesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher. Apabila terjadi keterbatasan dalam pergerakannya, maka kemungkinan terjadi kelainan pada tulang leher seperti kelainan tiroid. Selanjutnya memeriksa dada. Perhatikan bentuk dada, puting susu simetris atau tidak. Jika tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, hernia diafragma. Kemudian ukur lingkar dada, normalnya 30 sampai 38 cm. Selanjutnya memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Perhatikan gerakan dan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan bentuk jari. Refleks grasp atau refleks menggenggam. Mengkaji adanya refleks Moro, lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksaan bertepuk tangan. Adanya refleks walking atau stepping.
Selanjutnya memeriksa bagian perut, perhatikan bagaimana bentuk, adakah benjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, pendarahan tali pusat, lembek pada saat tidak menangis, dan benjolan. Selanjutnya memeriksa genitalia, apakah vagina berlubang atau tidak, uretra berlubang atau tidak, terdapat labia mayor menutupi labia minor atau tidak. Memeriksa tungkai dan kaki, periksa pergerakan normal, tampak normal atau simetris atau tidak, kelengkapan jumlah jari kaki, Babinski refleks. Selanjutnya punggung dan anus, observasi dan lakukan perabaan pada punggung untuk memastikan ada tidaknya cekungan, benjolan atau spina bifida, pembengkakan atau ada cekungan. Kemudian memeriksa anus, pastikan adanya lubang anus setelah mengeluarkan mekonium. Kemudian pemeriksaan pada kulit, lihat vernix, tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi. Warna kulit dan bibir, penggengkakan atau bercak-bercak hitam atau ada tanda lahir. Setelah beres melakukan pemeriksaan fisik, pakaikan baju bayi kembali, pastikan agar bayi tetap hangat. Pelan-pelan agar bayi tidak merasa terganggu, menjaga kenyamanan bayi. Setelah itu membereskan alat, bereskan pada tempatnya. Sampah yang terkontaminasi masukkan ke tong sampah yang terkontaminasi, dan sampah yang tidak terkontaminasi masukkan pada tempat sampah yang tidak terkontaminasi. Membuka APD, alat pelindungan diri. Setelah membereskan alat selesai, selanjutnya mencuci tangan kembali 6 langkah dengan sabun di air mengalir, lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Memberikan kembali bayi kepada ibunya serta jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga. Alhamdulillah ibu, pemeriksaan pada bayi ibu telah selesai dan semuanya normal setelah diperiksa ya bu. Ibu tetap menjaga kehangatan bayi di rumah, terus pemberian ASI dilakukan 2 jam sekali apabila si bayinya tidur sama ibu dibangunin. Terus perawatan tali pusat, kalau mandi pelan-pelan terus pakai sabun aja. Kemudian tali pusatnya jangan ditutup ya bu. Selanjutnya ibu juga harus mengawasi tanda-tanda bahaya pada bayi, misalnya apakah bayi ibu sulit menghisap atau hisapannya lemah, kesulitan bernapas atau pernapasannya terlalu cepat, kemudian tidur terus-menerus tanpa bangun untuk makan, kemudian lihat kulit atau bibirnya biru atau bayi sangat kuning, terus periksa apakah bayi terlalu panas atau bayi terlalu dingin, hipotermi, tangis atau perilaku abnormal atau tidak biasa, gangguan gastrointestinal, misalnya tidak buang air besar selama 3 hari pertama setelah lahir, muntah terus-menerus,
Kemudian melaksanakan tindakan secara sistematis, menjaga privasi ibu, melakukan komunikasi dengan ibu.